Yo teman-teman, balik lagi sama channel Alfantap. Kali ini kita akan bahas pasar modal lagi. Lanjutan dari episode sebelumnya, kan kemarin udah bikin akun ya. Nah sekarang gimana sih cara baca aplikasinya gitu loh. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung gue mulai. Ini kita coba cek di Philip Sekuritas, atau nama aplikasi itu ProTrader. Nah di sini tampilannya. Sekarang yang patut kalian pelajari dulu, pertama kalian coba cari aja di Google perusahaan yang kalian ingin beli sahamnya, misalkan Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Nah di sini itu selalu ada 4 huruf. Telkom misalkan TLKM itu pasti selalu 4 huruf. Atau kita coba saham lain, misalkan Bank BRI, BBRI. Nah itu pasti 4 huruf. Oke. Nah kebetulan BRI sekarang lagi koreksi dari harga penutupan kemarin. Gimana sih cara lihatnya? Nah, harga penutupan kemarin ini selalu ada di preview, yaitu 2660, diberi tanda warna kuning. Oke. Nah, kalian fokus aja sama satu kotak ini dulu ya sekarang. Nah, preview 2660, lalu di sini ada open 2670. Jadi tadi sempat harganya naik ke 2670 untuk pembukaannya hari ini jam 9 tadi. Nah tertingginya berapa hari ini? Itu ada di 2690. Jadi harganya sempat naik ke 2690. Nah sekarang di low-nya terendah 2570. Nah di sini ada 2600, harga yang terakhir ditransaksikan. Jadi detik ini ditransaksikan tuh sekian di 2600, 2590. Itu masih fluktuatif naik turun. Nah, di sini minus 60 berarti harganya turun 60 poin dari harga pembukaan kemarin. Harga penutupan kemarin. Bisa dihitung, di sini kan kuning tandanya nih sama kayak gini ya. Ini turun 1 2 3 4 5 6. Tepat 2600, 60 poin. Dipersentasekan minus 2,26%. Oke. Di sini nilainya ada 551,09 billion. Oke. Nah, ini volume itu jumlah volume yang ditransaksikan hari ini. Oke. Nah, sekarang kita pelajari yang kuning ini apa sih? Ini semua ini apa sih? Nah, ini dari awal mulai kalian bagi dua dulu. Ada as ke kiri, ada bid ke kiri. Oke. Di sini ada QU. QU itu kita biasa teman-teman gua yang lain dan gua itu bilang itu jumlah orang yang ngantri, gampangnya gitu. Nah, di sini bvol atau by volume, ini jumlah lot yang yang orang-orang antrikan. Dari 1000-an orang ini antri, itu total lotnya 97.000. Nah, harganya di harga berapa? Di harga 2590. Jadi orang-orang ini antri sama Bank BRI dengan jumlah lot segini di harga 2590. Oke. Terus di sini sekarang. Nah, ini ada antrian di 2580. Ini tergantung analisa masing-masing. Jadi menurut kalian misalkan, oh ini saham BRI bisalah di 2510. Tinggal pasang harganya aja. Oke, jadi kalian ikut antri di antara orang-orang ini. Jadi ini semua orang ini punya analisanya masing-masing. Oke, gitu. Nah, sekarang di sebelah kanan ada as, ada sell volume, ada QU lagi. Nah, di sini bagian orang-orang jualan saham. Orang-orang jualan saham di bagian sini. Sama kayak tadi, di sini ada 37 orang, ada 30-an orang. Total lotnya 21 ribuan. Ngantri jualan di 2600. Jadi misalnya gini, kalian beli saham Bank BRI. Kalau kalian antri di 2590, 2580, 2570, kalian baru mau antri nih ya, baru mau antri. Nah, kalian harus nunggu sampai 1500 orang ini laku duluan baru kalian dapat. Kenapa gitu? Karena kalian masuk antrian, misalkan kalian beli nih, nah kalian ini sekarang 1507, nah kalian ke 1508 atau 1509.
Nah gitu, setelah mereka kejual, mereka semua kebeli, baru kalian dapat. Nah gimana sih caranya biar langsung dapat sahamnya? Nah kalian beli di tempat orang-orang jualan di AS. Kalian beli di 2600. Ngapain beli di kenapa nggak beli di 2610? Ya ada yang lebih murah, maunya masa lebih mahal gitu, lebih kayak gitu. Jadi kalian beli di 2600, kalian langsung dapat sahamnya. Oke, terus misalkan kalian udah punya sahamnya nih, terus kalian mau jual. Kalau kalian jualannya di tempat orang jualan nih, orang jualan semua nih, yang sebelah sini gue bilang bagi dua, kanan sama ke kiri. Nah kalau kalian jualan, misalkan kalian jualan di 2610, di 9 orang, orang ke 94 ya, di sini naiknya jadi 23 di sini nih, jadi 44423 karena kalian jual satu lot, ya kan. Nah kalau kalian jualan di sini, kalian ya antri, ngejual saham kalian antri. Tapi kalau kalian lepas saham kalian di tempat orang-orang beli, kalian langsung otomatis kejual. Dan gue saranin ya tetap yang paling atas lah, jual lah ya, jual saham kalian gitu. Beli pun di paling atas kalau misalnya kalian mau langsung dapat sahamnya, terus jual paling atas kalau kalian mau jual sahamnya langsung kejual gitu loh intinya. Oke. Di sini ada total lot dari keseluruhan semua transaksi itu sampai bawah itu sebenarnya nggak cuma 10 harga ini aja, sebenarnya sampai bawah itu total lotnya sekian. Nah jumlah orang ngantri sekian, ini juga orang jualan sekian, total lotnya yang ngantri jualan sekian. Nah kalau dilihat lebih banyak orang yang beli kan, berarti kemungkinan sahamnya ini kuat gitu loh. Jadi orang lebih tertarik beli sahamnya daripada jualan. Oke, di sini sama proyeksinya yang di sini. Ini cuma dibagi 4 aja, dibagi 4 jendela itu. Nah untuk di sini itu namanya running trade. Running trade itu jadi orang transaksi saham. Nah ini ke data di sini semuanya. Tapi kan lumayan cepat, jadi kalian misalkan kalian mau lihat match nggak ya sama gua gitu, bukan di sini tempatnya, ada yang namanya stock order atau order book order stock lah pokoknya. Nah kalian bisa lihat di situ. Nah untuk beli sahamnya gimana, kalian tinggal klik buy. Nah kalian mau beli saham apa, misalkan kalian mau BRI ya, misalnya gini BRI. Oke. Kalian enter, terus kalian mau beli sahamnya di mana, 2590. Nah tulis aja 2590. Oke. Sorry ada suaranya. 90. Di sini kalian cuma mampu beli 2 lot. Nah ini kenapa 13 lot, ini lot uang pinjaman dari Philips Sekuritas gitu loh. Tapi gue saranin kalian beli ini aja. Jadi satu lot itu 100 lembar. Nah harganya 2590 kalikan 100, jadi 259.000. Oke. Jadi modal kalian untuk beli Bank BRI satu lotnya 259.000. Nanti kalian klik buy. Oke, nanti kalian cek di stock holding. Ini mohon maaf gue nggak bisa nunjukin stock holding gue karena ini privasi. Nah kalian masuk ke stock holding, nanti bagaimana cara untungnya gimana sih. Gini cara untungnya, misalkan kalian udah antri 2510 dan match tuh, kalian beli, kalian antri di situ, ternyata orang jualan atau harga sahamnya sekarang kan masih 2600, ternyata turun terus sampai 2510. Nah kalian match, kalian punya sahamnya, terus besokannya naik lagi sahamnya ke 2590 atau 2600, langsung aja kalian jual. Kalau memang planning kalian waktunya jual ya jual, kan udah untung berapa poin tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin kalian naik. Nah ini kalian lihat kelipatannya,
10, 20, 30, 40, berarti 10 poin, 10 poin, berarti 9 dikalikan 10, 900 poin. Ya sekitaran 90 poin intinya. Bukan 900. 90 poin. Nah, karena kalian bisa satu lot, di sini kalian klik kanan juga bisa sell, atau kalian klik sell di sini. Misalkan kalian punya saham tadi Telkom, BRI. Nah, kalian di sini kalian jual maunya di berapa? 2.600. Nah, kalian jual slot. Tadi kan kalian bisa satu lot. Nah, modal kalian tadi 251.000, sekarang kalian jual di 260.000. Berarti keuntungan kalian ada 90.000. 9.000. Oke. Itu paham ya? Kalian klik sell, ya udah ke sell gitu. Tapi kalau kalian mau antri jual langsung, gue maunya jual di 25.90 biar langsung kejual, itu bisa. Jadi kekurangannya kalau kalian jual di 290, ya keuntungannya menurun. Nih kayak gini, tadi kan 260, sekarang jadi 259.000, berarti rugi 1.000, lebih murah itu. Oke. Untuk tampilannya semua sama kayak gini, ini dibagi 4 layar aja. Terus untuk tampilannya LTS sendiri atau Mirai Asset itu kayak gini, dia fokus satu layar. Jadi kalian nggak kepecah-pecah gitu, kecuali kalian punya 4 saham gitu misalnya. Kalian bisa bikin kayak gini, terus pengen lihat lagi saham apa aja sih yang gerak, yang lagi transaksiin orang. Nah, kalian bisa buka di sini. Terus di sini untuk si MNC sekuritas. Nah, MNC ini istilahnya versi komplitnya si Philips sama Mirai dijadikan satu. Jadi kalau si ini ada yang namanya plus min. Plus min itu jadi kalau misalnya ada orang jualan saham atau narik sahamnya dari antrian, atau laku sahamnya dari antrian, dia keluarlah minus 1.000 gitu loh. Nah, kalau di Mirai sekuritas itu kan begini, dia nggak ada orang ngantri, deretan orang antri nggak ada, deretan orang antri nggak beli nggak ada. Tapi kalau ada orang keluar dari antrian ini atau laku dari antrian ini, dia akan berkurang atau bertambah gitu. Oke, jadi MNC itu ya menurut gue udah cukup lah buat kalian yang baru-baru gitu. Nggak baru pun juga cukup menurut gue. Cuman ya itu untuk analisa, tapi kan analisa punya cara masing-masing ya. Nih contoh untuk analisa si bandarmologinya MNC. Misalkan gue masukin PSAB. Nah, gue mau analisa dari 4 bulan sebelumnya, misalnya dari November lah, tanggal 1. Ketika gue klik lot, ini maximum date is 3 months from start date, jadi 3 bulan aja. Nah, untuk si Mirai sendiri, ini misalkan nih gue kasih contoh, ini kan gue kasih contoh nih sampai Oktober 2019, gue klik. Nah, dia nggak ada perintah kayak gitu, langsung dikeluarin tampilannya. Jadi kelebihan Mirai Asset tuh bisa seperti ini. Jadi kalau emang kalian punya dana lebih, nanti buka aja Mirai Asset gitu, buat kalian analisa bandarmologi kalau kalian membutuhkan analisa bandarmologi. Oke. Itu aja, sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nanti akan ada episode selanjutnya membahas fitur lebih dalam lagi tentang pasar modal ini. Terus jangan lupa di komen, di subscribe, di like, share ke teman-teman kalian kalau memang channel ini bermanfaat, karena gue akan bahas pasar modal ini benar-benar dari awal.
Sekian, dah, ciao ciao.